Halo, salam pagi Indonesia. Ada orang-orang Dayak Iban terbang dari Sarawak ke Sabah, Malaysia. Kebiasaan orang Dayak itu pakai bakul itu ya. Kalau di Kalteng bilangnya lanjung. Iya, lanjung. Kalau di Kalbar apa istilahnya ya? Saya 11 tahun di Kalbar tapi saya lupa apa namanya itu yang kayak bakul itu ya. Di Kalteng itu bilang lanjung. Ya masing-masing daerah Kalimantan itu punya istilahnya sendiri-sendiri gitu ya. Kalteng punya istilah sendiri, Kalbar punya istilah sendiri, Kaltim punya istilah sendiri. Intinya dia berbentuk bakul gitu ya. Dipikul di belakang. Jadi udah kebiasaan orang Dayak Iban, entah itu bepergiannya naik bis atau bepergiannya naik pesawat, mereka tetap pakai itu gitu ya. Nah, ini ada yang videokan dan video ini di copy paste gitu ya. Di copy paste oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian memviralkan video itu dengan isu bahwa orang-orang Cina atau warga negara Cina yang nantinya akan mendiami IKN Nusantara ya. Jadi orang-orang Cina sudah berdatangan. Mereka inilah yang nanti menjadi penduduk IKN Nusantara. Halo Indonesia. Saya tahu bahwa yang sering menyebarkan isu Cina ini adalah saudara-saudara warga negara Indonesia keturunan Arab. Entah apa motifnya. Tapi saya coba untuk mengamati rupa-rupanya motif saudara-saudara warga negara Indonesia keturunan Arab ini sepertinya iri hati terhadap saudara-saudara warga negara Indonesia keturunan Cina. Iri hati karena apa ya? Saya coba menganalisis, sepertinya warga negara Indonesia keturunan Arab ini iri hati karena kalah saing dalam hal berbisnis. Gitu ya. Nah, sehingga warga negara Indonesia keturunan Cina itu selalu diserang dengan isu Cina, isu komunis dan lain sebagainya. Saya mohon kepada saudara-saudara saya warga negara Indonesia keturunan Arab, berhentilah bikin gaduh di bangsa Indonesia ini dengan isu Cina, isu komunis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalian sendiri ya, yang pertama, kalian sendiri pun adalah warga negara Indonesia keturunan Arab. Kalian sendiri pun adalah warga keturunan. Gitu ya. Jadi di Indonesia ini bukan hanya ada warga negara Indonesia keturunan Cina, tidak. Di Indonesia ini beragam. Ada warga negara Indonesia keturunan Cina, ada warga negara Indonesia keturunan Arab, ada warga negara Indonesia keturunan Jepang, warga negara Indonesia keturunan Belanda, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi Indonesia ini memang sudah lengkap dan kaya dengan warga keturunan. Jadi tolong, kalau mau bersaing dalam berbisnis, bersainglah dengan cara-cara yang sehat. Belajarlah dari cara-cara berbisnis para pebisnis yang sukses. Jadi kalau kalian memandang bahwa warga negara Indonesia keturunan Cina itu lebih sukses dalam hal berbisnis, belajarlah dari mereka. Pelajarilah trik bisnis mereka. Dan kemudian tingkatkan daya bisnis kalian. Bukan malah memfitnah.
bukan malah uh, memainkan isu SARA, ya, isu komunis, PKI dan lain sebagainya untuk mendiskriminasi saudara-saudara kita warga negara Indonesia keturunan Cina. Jadi ini tolong ini ya, jangan merasa iri karena melihat orang-orang warga negara Indonesia keturunan Cina itu lebih sukses dalam berbisnis, lantas menyerang mereka dengan isu Cina, komunis, PKI dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat saudara-saudaraku warga negara Indonesia keturunan Arab dimanapun, baik itu di Pulau Jawa, di Sumatera, di Aceh, Papua, dan lain sebagainya. Intinya saudara-saudaraku warga negara Indonesia keturunan Arab. Ingat, orang Kalimantan tidak pernah menebar isu. Hati-hati, waspada. Warga Arab nanti akan menguasai Indonesia. Warga Arab nanti akan menguasai Indonesia dan warga negara asli Indonesia itu akan menjadi babu di negaranya sendiri. Akan menjadi jongos di negaranya sendiri. Nggak pernah. Orang Kalimantan tidak pernah menebar isu seperti itu. Ya. Orang Kalimantan tidak pernah menebar isu untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia dengan isu imigran Arab. Tapi kalian kenapa suka menebar isu seolah-olah menakut-nakuti rakyat Indonesia bahwa negara Indonesia ini akan dikuasai oleh warga negara asing berasal dari Cina? Kalian itu tega, nggak punya hati. Bahkan kalau boleh saya katakan, kalian itu suka sekali melakukan cara-cara yang kurang ajar gitu ya. Memfitnah orang seenak-enaknya kalian gitu ya. Menggunakan isu SARA, menebar ketakutan, menebar pesimisme dan lain-lain sebagainya. Mengharamkan ini dan itu agar supaya usaha dagangan kalian itulah yang menjadi perhatian dan dibeli oleh rakyat. Ini cara-cara berbisnis yang menurut saya nggak punya hati, dan bolehlah saya katakan cara-cara berbisnis yang kurang ajar gitu ya. Merasa kalah saing dan tidak mau berupaya meningkatkan daya bisnisnya dengan cara yang positif, malah memfitnah orang seenak-enaknya, memfitnah orang membabi buta. Ini enggak benar. Dan tolong untuk di stop ya. Kalau kalian menuduh warga daerah lain ya, misalkan warga NTT dengan isu Cina, saya kira itu masih sedikit masuk itu ya. Hati-hati, waspada. Warga negara asing dari Cina akan menguasai NTT. Itu masih boleh saya terima, bisa masuk akal. Kenapa? Karena di NTT ini memang sudah ada juga campuran ya, warga asli dan warga keturunan Cina, tapi tidak banyak gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang Cina, maksudnya saudara-saudara warga negara Indonesia keturunan Cina itu datang menyerbu NTT, terus kalian hangatkan isu Cina, saya kira itu masih lebih mungkin untuk mempengaruhi orang gitu ya. Tapi kalau kalian menebar isu Cina dan itu isu yang kalian angkat itu terhadap daerah Kalimantan, saya kira kalian itu salah ya. Salah memilih daerah. Kenapa? Karena sama dengan di daerah Jawa ada komunitas Arab ya, warga negara Indonesia keturunan Arab. Sama dengan di Aceh ya, ada komunitas warga negara Indonesia keturunan Arab. Di Kalimantan sana
itu ada komunitas warga negara Indonesia keturunan Cina, ya. Bahkan ada Cina Dayak, ada Dayak Cina. Ada sudah campur baur ya, asimilasi ya. Sehingga terkadang kita itu kebingungan mana itu yang sebenarnya keturunan Cina asli, mana itu yang keturunan campuran Cina dengan Dayak, atau mana itu keturunan campuran Dayak dan Cina, gitu ya. Cina dan Dayak itu maksudnya lakinya Cina, istrinya atau perempuannya Dayak. Dayak dan Cina itu maksudnya lakinya Dayak, istrinya atau perempuannya itu orang Dayak, gitu ya. Jadi kita sulit untuk membedakan mana itu warga keturunan Cina asli dan mana itu warga keturunan campuran antara Dayak dan Cina atau Cina dan Dayak, gitu ya. Jadi kalau kalian menghembuskan isu Cina dan yang kalian bicarakan adalah daerah Kalimantan, kalian salah pilih daerah, ya, salah pilih daerah. Dan saya ingin tekankan pada akhir video ini bahwa orang Kalimantan tidak pernah menghembuskan isu bahwa Indonesia ini nantinya dikuasai oleh warga negara keturunan Arab dan orang-orang Indonesia asli ini akan menjadi babu atau jongos di negaranya sendiri. Enggak pernah. Orang Kalimantan enggak pernah menebar isu seperti itu, enggak pernah memfitnah saudara-saudara warga keturunan Arab, warga negara Indonesia keturunan Arab. Jadi tolonglah untuk jangan menghembuskan isu keturunan Cina atau warga negara Cina untuk memfitnah dan memojokkan warga negara Indonesia keturunan Cina dan atau seolah-olah mendiskriminasi warga daerah Kalimantan, ya. Karena Kalimantan itu ada komunitas warga keturunan warga negara Indonesia keturunan Cina, sama seperti di beberapa daerah di Jawa itu ada komunitas warga negara Indonesia keturunan Arab, seperti juga di Aceh dan beberapa daerah lainnya. Ada komunitas warga negara Indonesia keturunan Arab. Intinya begini, saya sebagai orang Nusantara asli, ya, bukan ngaku-ngaku, ini fakta. Saya sebagai salah satu warga negara Indonesia, orang Nusantara asli, orang Nusantara murni, tulen tanpa campuran dari bangsa manapun. Saya minta dengan hormat kepada saudara-saudara warga negara Indonesia keturunan Arab, lihat Nusantara ini, Nusantara yang kaya raya ini, silakanlah bangun bisnis kalian, tapi jangan mendiskriminasi orang atau mencurangi orang dengan cara-cara fitnah, cara-cara kurang ajar. Ya, silahkan kembangkan daya saing kalian, silahkan kembangkan daya usaha kalian, silahkan kembangkan daya bisnis kalian dengan cara-cara yang sehat. Indonesia ini luas. Siapapun juga yang bisa berbisnis dengan sungguh-sungguh, yang bisa berdaya usaha dengan sungguh-sungguh, pasti sukses. Ya. Dengan tidak menjatuhkan lawan bisnis menggunakan isu-isu sara. Ya. Siapapun yang akan berusaha di Indonesia dengan sungguh-sungguh pasti sukses. Ingat, ada satu istilah, Anda bisa bercahaya tanpa memadamkan cahaya orang lain. Saudara-saudaraku, warga negara Indonesia keturunan Arab, kalian bisa bercahaya di Indonesia dalam hal berbisnis sama seperti saudara-saudara warga negara Indonesia keturunan Cina, tanpa kalian itu harus memadamkan cahaya
saudara-saudara kita warga negara Indonesia keturunan Cina. Saya kira hanya itu untuk sementara ini. Kita akan lanjutkan, ya, kita akan amati perkembangan isu warga negara Cina menguasai IKN. Saya Krisyanto Yen Oni, salam pagi, salam tangguh, salam NKRI.